pagi, sinar mentari menyapa semangat di hati. Langkah kita kan pernah berhenti menuju masa depan yang pasti. Hey calon guru penggerak, kita semua bersama dengan tekad dan cinta membangun bangsa tercinta. Ada yang belum siapa? Kenapa? Sakit. Oh, kita doakan ya semoga Andri bisa tepat sembuh. Oke, sebelum belajar kita akan berdoa dulu ya. Lihatnya gimana? Kalau kau kelas 3 duduk siap. Kalau kau anak pintar lipat tangan. Kalau kau kelas 3, kalau kau anak pintar, kalau kau anak soleh, ayo doa. Sekarang satu orang yang memimpin doa. Tadi siapa yang datang pertama? Ahad. Coba Ahad pimpin doa. Ahad. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ini ya. Silakan kerjakan secara kelompok, diskusikan dengan teman kalian. Boleh bantu? Silakan diskusikan dengan teman kalian. Terus ini kelompok 2 mana? Nanti ditulis di bawahnya ya. Karena tidaknya sudah. Jadi ini ya. Nih, ini ya. Jadi ini nanti kamu tulis nama bilangannya. Ini baca berapa? Terus yang kedua ini juga sama menulis nama bilangannya. Ya. Sekarang ini menuliskan dari yang terbesar ya. Untuk yang ketiga ini kalian menuliskan dari yang terbesar sampai yang kecil. Jangan kebalik ya. Dari yang terbesar sampai yang kecil. Terus yang ini urut dari yang kecil. Dua ini 2 ya. Ini 2 ya tadi itu. Terus ini urutan bilangan. Ini diurut juga dari yang terkecil sampai yang kecil. Ya. Terus kelompok 3 mana ini? Mana 3? Ini kelihatan ini. Ya, tulis di sini jawabannya. Di sini dibantu. Iya. Ya. Iya ini semuanya 1 2 3 4 5 ada 5 ya. Ini yang ada titik-titiknya itu yang dikerjakan. Ini dibaca berapa ini?
Ini berapa? Berapa? Ini berapa? 2. Bilangan ratusan ya. Ini sekarang kita akan berkali kepada saudara pisah, kita akan lanjutkan ke bilangan ribuan. Apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya adalah agar kalian bisa membaca, bisa menulis dan mengurutkan bilangan dari 1000 sampai 10.000 dengan benar. Itu tujuan kita belajar hari ini. Baiklah, langsung saja. Silakan kalian amati video tentang bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat belajar matematika. Tahukah kalian bagaimana cara membaca angka ini? Bagaimana ya cara membaca angka ini? Oke anak-anak semua, yuk kita mulai belajar mengenal nama bilangan dan lambang bilangan ribuan dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tunggu secara lengkap. Perhatikan bilangan berikut ya. Bilangan ini dalam matematika dinamakan lambang bilangan. Anak-anak tahu bagaimana cara membaca lambang bilangan ini? Yes, lambang ini dibaca 12.517. Sekali lagi, 1517. 8.888. Sekali lagi ya, 8.888. Yuk kita berlatih lagi. Perhatikan tabel berikut ya. Ada bilangan seperti ini. coba siapa yang bisa membaca ini? Coba Syarifah. 2061, apakah benar? Lalu bagaimana cara membacanya? Ya betul, lambang tersebut dibaca 2061. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Siapa yang bisa melihat? Benar apa salah? Benar. Bagus, tepuk tangan untuk Akal. Ini adalah 5.472. Begitu ya cara kalian bilangan ribuan itu terdiri dari apa? Dari 4 angka. Jadi ada yang mengikuti tepatnya itu ribuan. Yang ribuan yang mana? Dari yang pertama itu. Yang berapa? 5. Yang besar? Puluhan? Satuan? Oke. Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan. Kalian kan sudah bisa membaca bilangan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan bilangan. Tunjukkan, hadap ke semuanya. Pegang ini biar gampang. Nah, ya. Yang lain bisa menulis bukunya. Bisa dicatat ya. Dalam kelas 1, ini temannya lagi menunjukkan tunjukkan ke temannya. Yang lain ya bisa melihat. Coba ditulis dulu ya. Kelompok siapa yang bisa membaca bilangannya, lambang bilangannya ini? Nabil, berapa? Alif? 4.867. Benar apa salah? Benar. Tepuk tangan untuk Alif. Kemudian yang dipegang Denia. Coba siapa? Ibu. Aska. Ya. 7.800
Benar apa salah? Benar. Baik. Rizky. Rizky. 5.649. Benar. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelas 3. Nah, sekarang kalian kelas 3 ini kira-kira yang paling besar. Waalaikumsalam, Bu Ina. Iya, gimana Bu Ina kabarnya hari ini? Keluarga di rumah sehat? Bu Ina silakan diminum dulu. Gimana perasaannya hari ini Bu Ina? Bahagia. Iya, gimana Bu Ina? Ada yang saya bisa bantu Bu Ina? Iya, itulah. Iya, gimana kelasnya? Kenapa Bu Ina kelasnya ini? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan ini kurang maksimal. Murid-murid itu tidak antusias pada saat saya mengajar. Selain itu, pada saat saya bertugas, Iya. hanya sekitar 50% saja. Jadi pertama muridnya tidak antusias Bu Ina ya. Yang kedua ketika ada tugas muridnya tidak maksimal sekitar 20% yang murid tugas. Kira-kira yang diinginkan Bu Ina itu seperti apa? Idealnya seperti apa? Ya saya mengharapkan ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya. Menurut Bu Ina apa saja yang kira-kira yang bisa murid itu dalam belajar antusias dan bisa mengerjakan tugas? Kira-kira seperti apa kira-kira? Kok terjadi seperti itu? Apa kira-kira? Kalau saya lihat dari saya perhatikan Iya. anak-anak itu tidak antusias karena self mindset. Karena apa? Karena pembelajaran yang saya laksanakan itu menurut saya sendiri Iya, iya. membosankan. Oh, iya. Jadi apa ya? Pembelajarannya itu saya banyak berbicara. Jadi anak itu tidak aktif. Saya tidak beri kesempatan. Baiklah Bu Ina, tadi Bu Ina menyampaikan bahwa pembelajaran di kelas itu monoton ya. Tidak menarik, kayaknya itu berpusat pada gurunya, jadi muridnya itu kurang aktif Bu Ina ya. Jadi menurut Bu Ina kira-kira apa yang dapat membuat murid itu antusias dalam belajar? Kalau keadaannya seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat murid itu antusias Bu Ina? Menurut saya supaya antusias saya pembelajaran yang saya laksanakan terus menyenangkan, asik, jadi anak itu harus aktif. Iya. Diberi kesempatan untuk apa ya aktiflah dalam pembelajaran itu tidak hanya pada saya. Menurut saya sependapat dengan Bu Ina agar kelas itu menjadi aktif, jadi pembelajarannya harus asik, menyenangkan dan tidak membosankan Bu Ina ya. Nah, jadi pembelajaran itu harus berpusat pada murid, intinya kan seperti itu Bu Ina. Lalu menurut pendapat Bu Ina, apa saja yang kira-kira yang dapat membuat murid itu belajarnya asik, tidak membosankan, menyenangkan? Kira-kira Bu Ina itu untuk pembelajaran dalam kelas itu menyenangkan, apa yang akan dilakukan Bu Ina kira-kira? Seperti yang tadi saya sampaikan itu menurut saya pembelajaran itu terus berpusat pada murid, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka. Jadi bagaimana caranya murid supaya aktif. Ini saya sebagai guru pengen kasih. Yang kedua, anak itu diselingi apa ya? Bikin bermain gitu. Bermain. Iya. Juga mungkin menggunakan game dalam pembelajarannya juga bikin semenarik mungkin lah. Semenarik mungkin ya, memberikan media-media yang menarik seperti itu. Ya, saya sangat setuju sekali Bu Ina. Terus untuk yang kedua Bu Ina, tadi Bu Ina mengatakan bahwa murid-muridnya itu kurang antusias dalam menentukan tugas ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya itu Bu Ina? Sepertinya ini Pak,
apa ya, soal yang saya berikan terlalu banyak. Terlalu Saya banyak pun soalnya. ambil soal terlalu banyak tanpa memperhatikan apakah ini sudah paham atau tidak. Yang penting saya memberikan soal. Mungkin anak-anak itu malu atau takut yang bertanya, jadi mereka jadi males seperti Jadi itu. malas. Ya. Jadinya anak-anak itu bosan Bu Ina ya. Ya. Dari pembelajaran yang sudah Bu Ina itu laksanakan di kelas, Bu Ina itu menggunakan sumber belajar seperti apa saja Bu Ina? Kalau Untuk sementara ini? sementara ini yang saya gunakan hanya buku teks yang ada itu Pak, yang sudah Yang disediakan sekolah. buku teks itu. Kira-kira bisa nggak untuk kedepannya Bu Ina itu menggunakan sumber pembelajaran yang lain? Apakah ada di sekolah itu yang bisa digunakan agar anak itu bisa senang? Ada nggak kira-kira? Sebenarnya ada Pak. Di sini kan sudah ada internet. Iya. Makanya saya bisa menggunakan YouTube atau menggunakan aplikasi lainnya. Iya. Juga bisa menggunakan artikel di blog atau bisa menggunakan sekarang yang lagi ngetren menggunakan aplikasi TikTok. Nah, itu betul sekali Bu Ina, saya sangat setuju dan sependapat sekali. Jadi Bu Ina itu bisa menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik. Di sini di sekolah kita kan sudah ada Facebook, bisa kita melakukan YouTube dan sebagainya. Terus untuk rencana kedepannya untuk menyelesaikan masalah ini gimana kira-kira Bu Ina? Jadi kita sudah ada solusinya. Apa kira-kira rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya lakukan ada tentunya di modul ajarnya saya perbaiki. Dengan salah satunya di dalamnya itu harus menggunakan sumber belajar yang lebih menarik. Iya. Ya, yang berpihak pada murid, di mana murid memancing murid untuk aktif, ya. Contohnya dengan menggunakan layar proyektor atau video YouTube, TikTok, gitu Pak. Yang kedua saya akan memberikan, kalau permasalahan yang kedua di itu yang tugas hanya 50% itu saya akan beri tugas itu disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Jadi tidak semuanya bisa meratakan atau bisa disesuaikan dengan minatnya. Ya, yang sekarang lagi diberikan pembelajaran Berdiferensiasi. Ya. Saya rasa itu sangat bagus sekali dengan rencana Bu Ina. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan itu semoga berhasil ke depannya Bu Ina. Untuk yang terakhir ini Bu Ina, kira-kira komitmen Bu Ina itu terhadap rencana ini seperti apa? Komitmennya? Rencana sudah ada tadi, sekarang komitmennya seperti Ya, apa? komitmennya ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya ke depan insya Allah saya akan merancang modul ajar yang lebih menyenangkan, yang lebih aktif lah dalam belajar, dengan salah satunya dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi tergantung materi yang saya berikan. Jadi tidak menyimpan banyak buku, tidak hanya itu jadi disesuaikan. Iya Bu Ina, saya rasa itu sudah bagus sekali. Ada rencana aksi yang sudah disampaikan tadi, juga ada sudah komitmen yang sudah direncanakan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ina ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Ina, sehingga anak itu dalam belajar dalam kelas itu aktif, senang, mengasihkan seperti itu, dan anak-anak juga dalam melaksanakan tugasnya itu mereka semangat seperti itu. Saya rasa cukup Bu Ina ya. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya Ya. atas sudah memberi saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diberikan. Amin amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Monggo. Saya Silakan. dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi, sinar mentari menyapa